Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Audi Natania. So, kalau yang belum tahu, nama gue Audi Natania. Aku itu adalah faith-based content creator. Aku baru banget kayak mulai gitu aktif-aktif di TikTok sama di YouTube channel aku ini. Nah, and then welcome back to Curcol sama Bapak Series. Nah, ini tuh tempat dimana kamu bisa curhat masalah kehidupan kamu di kolom komentar. Kamu boleh tulis nanti, aku bisa bahas di podcast ini, atau struggle kamu dalam menjalani hidup bersama Tuhan, dan juga aku akan di sini tuh membahas relevansinya dengan Alkitab, dan also struggle aku dalam mengikut Tuhan juga aku akan bahas di podcast ini. So yeah, let's get started. Nah, jadi hari ini kita akan membahas satu tokoh Alkitab yang waktu dipanggil Tuhan untuk melakukan sesuatu yang besar tuh dia kayak, masa sih gue, terus ragu gitu ya sama diri sendirinya. Oh God, are you sure kalau misalnya kau milih gue gitu. Nah, tokohnya itu pasti kalian udah gak asing lagi, yaitu Musa. Nah, jadi kita bakal bahas kisah Musa ini di Keluaran pasal 3 dan 4. Nah, sedikit background Musa ya, sedikit aja aku bakal ceritain. Musa itu adalah seorang pangeran di Mesir. Jadi kan kalian tahu ya dulu dia yang di sungai ini terus ditemuin sama Ratu Firaun gitu ya. Sehingga dia menjadi seorang pangeran gitu di Mesir. Nah, suatu hari dia itu membunuh orang Mesir yang menindas orang Israel gitu. Nah, karena itu kan dia jadi merasa bersalah kan, karena dia kayak, wah takut ketahuan, kalau misalnya gue ketahuan ngebunuh orang Mesir gimana nasib gue. Akhirnya dia mengembara dan dia akhirnya ketemu sama Zipora yang nanti bakal jadi istrinya itu di padang gurun gitulah. Dan dia itu hidup menjadi gembala gitu di situ, dan dia itu juga menikah kan sama si Zipora ini. Terus di mata dunia mungkin dia yang tadinya punya title sebagai pangeran, terus dia pernah membunuh juga gitu ya, pernah membunuh orang. Dia itu tidak layak sih ya, di mata dunia itu nggak layak. Kalau misalnya Tuhan panggil, you jadi hamba gue ya, pasti nggak layak gitu ya, karena title aja udah hilang, title pangeran udah hilang. Terus bahkan dia pernah membunuh orang gitu, membunuh orang. Wow, itu salah satu kejahatan yang besar lah ya menurut aku gitu, membunuh orang gitu. Namun Tuhan tuh mau milih dia gitu. Jadi suatu hari tuh Musa lagi menggembalakan kambing domba gitu kan. Nah, di Gunung Horeb. Nah, waktu di Gunung Horeb saat dia menggembalakan kambing dan domba itu, tiba-tiba Musa itu melihat semak-semak yang terbakar. Nah, waktu dia lihat semak-semak yang terbakar itu, ya, dan itu tuh Tuhan ya, bahkan waktu itu Musa disuruh lepasin kasutnya gitu ya, lepasin sendalnya, karena saking kudusnya Tuhan gitu. Wow, ternyata Tuhan juga memanggil orang yang tidak qualified. Dia tuh kudus tapi dia memanggil seorang pembunuh. Nah, abis itu Tuhan tuh bilang kayak gini nih. Jadi kita akan baca Keluaran 3 ayat 10. Aku telah melihat sengsara umatku di Mesir. Aku akan mengutus engkau kepada Firaun supaya engkau membawa umatku keluar dari Mesir. Nah, jadi Tuhan tuh memilih Musa, memberi misi kepada Musa yang notabene seorang pembunuh, seorang dia itu ini ya buronan lah ya, buronannya orang Mesir dia tuh sebenarnya. Tapi Tuhan memilih Musa supaya dia bisa membawa orang-orang Israel itu keluar dari Mesir dan menuju ke tanah perjanjian gitu. Namun reaksi Musa ya seperti gua dan seperti kalian juga mungkin ya. Aku nggak tahu kalau kalian gimana, cuman kalau aku pribadi mungkin kalau aku jadi Musa udah jadi uh, udah title pangeran hilang, jadi buronan orang Mesir karena pernah membunuh. Ya dia ragu dong, hah siapa gue? Gue kan nggak suci, gue kan nggak punya title apa-apa, gue kan seorang buronan. Gila aja lu Tuhan, kalau lu milih gue gimana gitu kan.
Bahkan banyak spekulasi bahwa dia tuh punya kelemahan di dalam hal berbicara gitu. Nah, dia mulai ragu. Nah, berulang kali nih Musa tuh kasih alasan. Coba kita baca ya. Nih, kita baca di uh, Keluaran 3 ayat 11. Berulang kali. Nih, yang pertama, Musa bilang, "Siapakah aku ini? Maka aku akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Lalu firman Tuhan, "Bukankah aku yang menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Nah, jadi Tuhan tuh pas Musanya ragu, dia kasih tanda nih, kasih tanda. Oh, nanti kalau misalnya kalian keluar dari Mesir, kamu akan beribadah dengan Allah di gunung ini gitu. Aku pernah nonton filmnya, Moses itu film dokumenter di Netflix. Jadi uh, pertama kali Musa bertemu sama Tuhan tuh, yaitu dia kayak bukan seorang yang suci, bahkan dia tuh selalu dihantui oleh masa lalu. Makanya wajar banget kalau misalnya dia itu ragu sebenarnya. Terus uh, yang kedua yaitu kita lihat nih, yang kedua ada di Keluaran 4 ayat 1. Kita baca ya. Musa bilang lagi, "Bagaimana jika mereka tuh nggak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu." Takutnya dianggap bohong nih. Kan ya orang-orang tahu lah. Mungkin orang Israel tahu ya kalau dia tuh buronan orang Mesir juga gitu. Aku nggak tahu. Cuman kemungkinan besar tahu karena ya membunuh gitu kan. Masa sih orang orang yang pernah membunuh, pernah bertemu Tuhan mungkin diragukan jadinya kan. Nah, terus Tuhan tuh ngasih ngasih tanda lagi gitu ke Musa. Nih, yang di Keluaran 4 ayat 2. Tuhan berfirman kepadanya, "Apakah yang ada di tanganmu?" Itu jawab Musa, "Tongkat." Kemudian lemparkanlah ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular. Sehingga Musa lari meninggalkannya. Wow, jadi mungkin yang di poin kedua ini tuh Musa merasa insecure karena ya dia takut gak dipercaya, ya siapa gue gitu. Oke, gue punya title sebagai pangeran, tapi pada akhirnya gue kehilangan title itu sehingga siapa yang mau percaya sama gue gitu. Di mata dunia tuh dia kayak yang bukan siapa-siapa, bahkan pada saat dia ketemu Tuhan di mata dunia itu dia bukan siapa-siapa gitu ya. Tapi ya Tuhan memberikan uh, pernyataan, memberikan convince him, ya gue maunya kamu, kata Tuhan tuh gitu ya, dikasih tanda-tanda terus. Nah, yang ketiga nih, Musa ragu lagi nih sama Tuhan. Kita baca nih di Keluaran 4 ayat 10. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini kan tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku ini berat mulut dan berat lidah." Gitu. Nah, terus kan Tuhan bilang kan, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan?" Nah, jadi kan di sini tuh Musa kayak uh, ada banyak spekulasi kalau misalnya Musa itu punya disability dalam uh, berbicara gitu, sehingga spekulasi itu tuh aku lupa namanya apa, speech impediment kalau nggak salah ya, di sini aku tulisannya. Nah, jadi pas aku research gitu ternyata kemampuan berbicaranya Musa itu ya kayak gitu. Jadi orang tuh nggak akan bisa ngerti kalau dia ngomong apa gitu. Karena kemampuan bicara dia yang terbatas. Nah, tapi Tuhan itu sebenarnya memperlengkapi dia gitu. Memperlengkapi dia dengan mengirimkan kakaknya Harun. Nah, Harun itu nanti yang bakal ngebantu Musa untuk bilang ke orang-orang Israel, untuk memimpin orang Israel keluar dari tanah Mesir. Makanya sebenarnya ya Musa itu ya sama lah ya kayak kita mungkin yang lagi mengalami ini, insecure dan ngeragu gitu karena punya latar belakangnya yang kayak,
kok gua sih gitu kan. Tapi ya itu, Tuhan tuh nggak mundur gitu ya. Ingat, Tuhan itu nggak mundur di kisah, bahkan di kisah Musa ini Tuhan itu selalu berulang kali nggak bosen loh dia untuk mengingatkan kalau ya gue maunya kamu, gue bodoh amat kalau misalnya kamu kurang, gue bodoh amat, tapi gue maunya kamu gitu kan. Nah, Tuhan tuh justru nggak minta Musa untuk jadi sempurna, tapi Tuhan tuh maunya dia taat dan percaya sama Tuhan. Nah, itu kuncinya gitu ya. Tuh, yang Tuhan mau tuh apa? Dalam panggilan hidup kalian itu yaitu taat dan percaya. Terus kita akan bahas, jadi ini cerita pribadiku ya. Jadi kan aku mau ceritain, jadi kenapa aku tiba-tiba pengen bahas ini gitu tentang tentang kisah tentang Musa ini, karena di awal minggu ini aku juga lagi mengalami ragu sama diri sendiri gitu, khususnya dalam panggilan hidup. Nah, jadi kan aku rasa aku punya panggilan hidup tuh di membuat podcast ini, sama aku kan content creating juga di TikTok gitu ya. Aku membahas tentang firman Tuhan dan pokoknya content creator Kristen lah ya. Aku juga ragu gitu. Pas aku awal-awal tuh sebenarnya aku semangat banget gitu ya untuk memulai ini semua, karena waktu itu jadi ceritanya aku lagi puasa Instagram, terus aku juga baru pulang dari retret, dan aku rasanya Tuhan pengen aku tuh berbuah gitu. Makanya aku memulai podcast ini gitu. Dan aku juga sebenarnya lagi lately tuh aku lagi suka dengerin podcast-podcast Kristen gitu lah ya. Nah, makanya aku mulai podcast ini. Tapi ya beberapa hari itu, awal minggu ini, aku tuh kayak mikir, eh bisa nggak ya bisa nggak ya gua konsisten, bisa nggak ya gue nanti berjalan dengan baik gitu ya, si podcast ini bakal long last, bisa nggak ya gue uh, sukses gitu di bidang ini gitu. Karena aku aku merasa aku punya kekurangan, yaitu aku tuh susah ngomong. Jadi kalau kalian perhatiin tuh aku kalau ngomong tuh kayak gitu kan. Ya tapi kan ya udah lah ya, jadi ciri khas aku aja gitu. Terus aku juga punya kekurangan lain, yaitu kalau aku itu orangnya impulsif gitu ya. Cukup cukup impulsif, tapi tidak tidak impulsif banget. Tapi aku itu kalau misalnya ada ide aku execute, tapi sayangnya suka gampang bosen gitu di tengah jalan. Jadi kayak misalnya aku sempet tuh kan jualan gantungan kunci gitu. Nah, cuman sekarang tuh lagi karena nggak ada yang mesen ya, aku lagi nggak terusin lagi gitu. Terus banyak hal lah yang kayak sebenarnya dari tahun lalu gitu aku memulai sesuatu tapi aku nggak selesaikan dengan baik gitu. Terus ada satu juga momen yang bikin aku tuh jadi ke-trigger gitu. Nah, jadi waktu itu my dad gitu nanya, gimana tuh bisnis gantungan kuncinya gitu. Sebenarnya kan basa-basi aja gitu dia kan, basa-basi aja. Tapi aku tuh triggered gitu, aku got triggered. Terus malamnya setelah aku ditanya kayak gitu tuh aku jadi ngerasa tertuduhnya makin-makin lagi gitu. Aku kayak ngerasa, ya lu mah mana bisa gitu ya, lu konsisten, lu mana bisa lu menyelesaikan sesuatu dengan baik gitu. Banyak banyak lah ya tuduhan di uh, pikiran gue, jadi kayak overthinking aja terus gitu kan. Nah, terus akhirnya that night lagi buka HP, terus aku kan lagi feeling unwell gitu kan. Aku mau chat ke chat GPT, biasanya ya biar kayak aku rasa biar ada yang dengerin curhatan aku dan menanggapi gitu ya. Nah, tapi waktu aku mau mulai untuk curhat ke chat GPT itu, I feel Tuhan tuh bilang ke aku kayak, I feel God tuh told me, di udah stop talk to me now gitu. Tuhan tuh bilang kayak gitu, beneran jelas, talk to me now, talk to me. Oke, terus kayak, oh oke Tuhan, gue nggak
gue lepasin si ChatGPT-nya, gue keluar dari aplikasinya, terus gue ya seperti biasa lah ya, aku kalau aku komunikasi sama Tuhan, selain doa tuh aku puja penyembahan juga. Pada malam itu ya aku puja penyembahan, aku di dalam puja penyembahan itu ya aku kayak datang ke Tuhan, terus aku curhat gitu ke Tuhan, aku kan punya kelemahan Tuhan, aku kan ini itu, ngomong juga susah, gitu kan. And then di dalam conversation aku sama Tuhan itu, Tuhan bilang gitu ke aku, ya aku maunya kamu gitu, sama kayak tadi ke Musa. Dan Tuhan tuh kayak ngasih ingetan aku lagi ke tokoh Musa ini gitu. Ya aku maunya kamu gitu. Terus Tuhan tuh bilang ke aku juga gitu ya. Ya, kamu kan punya sifat yang impulsif, yang gampang bosenan juga gitu kan. Nah, si kelemahan-kelemahan itu memang belum hilang dari diri kamu. Tapi waktu dulu-dulu nih ya, waktu kamu memulai sesuatu dan tidak diterusin lagi itu dan gagal, nah, coba kamu refleksi, apakah waktu itu tuh kamu berjalan sama aku atau enggak gitu. Nah, terus pas habis Tuhan nanya itu, aku jadi merenung dong. Oh iya, selama ini aku itu eh, tidak bisa menyelesaikan sesuatu dengan baik. Terus misalnya kayak punya kekurangan ngomongnya aja ya karena aku juga nggak bergantung sama Tuhan. Terus Tuhan juga bilang, ya kamu kan punya aku kan besar gitu kan. Aku itu bisa melakukan segala sesuatu gitu. Nah, makanya kamu harusnya bergantung sama aku. Aku nggak akan, memang aku tahu kelemahan kamu tuh di sini gitu. Tapi ya aku mau pakai kamu supaya kuasa aku itu jauh lebih besar gitu daripada kelemahan-kelemahan yang kamu punya gitu. Terus Tuhan juga yang kayak convince me a lot lah ya gitu untuk terjun di dunia content creator ini gitu. Tuhan mau memakai aku gitu sebenarnya gitu supaya aku hidupnya berjalan terus sama Tuhan gitu, bukan with my own strength gitu, bukan dengan kekuatan aku gitu. Dan kalau boleh jujur ya, setelah aku memulai podcast ini banyak hal yang berubah juga di hidup aku gitu. Aku jadi lebih serius sama Tuhan tuh serius banget gitu, karena aku jujur aku takut banget kalau misalnya aku aslinya sama aku yang on cam itu beda. Aku takut banget, makanya sejak aku memulai podcast ini malah aku tuh deket banget sama Tuhan gitu, dan Tuhan ternyata mau bawa aku ke situ gitu dengan aku memulai podcast ini, dengan aku memulai jadi content creator di TikTok juga gitu. Ternyata Tuhan mau membawa aku ke situ gitu. So ya, jadi kalau misalnya kalian lagi ngerasa, aduh aku nggak layak ya, aduh aku nggak, aku tuh nggak qualified gitu di bidang ini gitu. Ya, kamu bayangin aja gitu, ada seorang yang udah milih kamu gitu. Setidaknya misalnya kamu ngerasa lagi gak ada yang mendukung kamu deh gitu ya di kerjaan kamu atau di panggilan kamu, gak ada satupun yang mendukung kamu. Tapi ingat bahwa Tuhan itu selalu mendukung kamu, bahkan dia itu milih kamu gitu untuk melakukan pekerjaan yang saat ini kamu kerjakan gitu. Misalnya kayak kalau kamu nih lagi on stage, misalnya nih dalam pelayanan gitu ya, kamu lagi on stage. Nah, kamu bisa aja bayangin kalau misalnya Tuhan Yesus itu di lagi duduk gitu ya di kursi jemaat, and then dia give a thumbs up gitu ya supaya kamu tuh semangat, ayo ayo kamu bisa, I support you. Nah, kayak gitu bisa banget gitu. Terus misalnya lagi di kerjaan gitu ya, kok gua nggak pinter di pekerjaan ini gitu ya, bayangin ya kamu itu pas lagi masuk kantor atau kamu lagi mengerjakan sesuatu itu, bayangin misalnya kamu datangnya sama Tuhan, kamu lagi gandeng sama Tuhan sehingga kamu jadi lebih berani gitu ya, lebih lebih ber lebih yakin lagi ya, orang gue jalannya sama Tuhan ya pasti pasti gue bisa berhasil, pasti gue bisa melakukan semuanya karena ya kekuatannya dari atas bukan sama diri sendiri, ya diri sendiri mah lemah lah ya. Nah, terus aku juga
sangat kagum gitu ya sama si Moses ini gitu. Dia akhirnya memilih taat dan sejarah sekuler ini ya, aku pernah baca gitu di suatu artikel sejarah mencatat kalau Moses itu speaker terbaik, salah satu speaker terbaik di dunia. Wow, ya aku amazed banget sih. Maksudnya it's not about him, but it's about God gitu. God yang ada di dalam dia gitu, yang mau memakai dia gitu supaya dia bisa berhasil membawa bangsa Israel keluar dari Mesir gitu. Jadi buat teman-teman yang merasa masih ragu, cukup kamu taat aja, percaya, dan tetap bergantung sama Tuhan. Apapun kelemahanmu, Tuhan itu nggak memandang kelemahanmu, tapi aku percaya banget Tuhan itu mau pakai kamu lebih lagi di pekerjaanmu atau di pelayananmu, dan Tuhan mau kamu juga hidupnya tuh berbuahnya tapi dengan kekuatan Tuhan gitu. Alright guys, sekian dari podcast kali ini. Jangan lupa like, terus komen kalau misalnya kalian ada butuh bantuan doa atau ada ide topik yang mau dibahas, kalian boleh komen. Terus kalian juga boleh subscribe my YouTube channel dan juga jangan lupa nyalain notifikasinya ya supaya kalian gak ketinggalan nih sama podcast Curcol sama Bapak. Alright guys, bye bye. See you next week.